Anda masih bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV. Ada beberapa hal yang menyebabkan banjir di Jakarta. Salah satu yang disebutkan adalah karena pembangunan MRT, LRT. Tadi kita sudah membahasnya. Kemudian ada pompa mati. Rupanya pompa mati yang terjadi di Dukuh Atas bukan tanggung jawab dari Dinas Tata Air DKI Jakarta, namun dari Bina Marga yang kemarin ada beberapa pompanya rusak. Kita nanti akan coba konfirmasi dengan kawan-kawan di di Bina Marga. Nah, saya kemudian hari ini katanya Pak Anies datang ke Tanggul Jati Padang karena kemarin sempat jebol, atau bahkan dibilang sebenarnya Jati Padang ini tanggulnya bukan dari beton tapi hanya dari tumpukan-tumpukan pasir. Apakah itu sebenarnya belum bisa diantisipasi, Pak Nelson? Oke. Kalau dari Jati Padang memang informasi yang saya dapat di sana itu memang salurannya belum ideal, belum normal, di mana terdapat penyempitan karena itu tadi Bu, mungkin ada saluran-saluran yang diokupasi oleh warga, yang itu memang PR kami terus di Dinas Sumber Daya Air bagaimana itu menormalisasi saluran-saluran seperti itu, karena itu selalu menjadi kendala bagi kami. Tapi karena untuk melaksanakan itu kan kita perlu penertiban yang itu yang memang di luar dari wewenang dari sumber daya air, tapi itu bukan menjadi wewenang dari wali kota untuk menertibkan hal-hal tersebut. Setelah itu tertib, setelah itu sesuai dengan yang kita trase yang sesuai kita rencanakan, baru kita menormalisasi tersebut. Oke. Menormalisasi Selain tersebut. di wilayah Tanggul Jati Padang, di wilayah mana lagi yang ada banyak saluran atau tanggul yang kemudian ada kendala-kendala di dalamnya? Sebetulnya banyak Bu ya, di Jakarta ini saluran-saluran memang terjadi penyempitan. Di Kali-Kali Cipinang, Kali Sunter, di Hulu itu semuanya sudah banyak penyempitan sungai atau kali. Nah, memang upaya-upaya Dinas Sumber Daya Air sekarang ini sama seperti yang tadi Pak Panta sampaikan, bahwa kita sekarang sedang menggalakkan pembuatan waduk-waduk situ-situ. Kita membeli tanah-tanah untuk dijadikan waduk atau embung. Karena dengan kita bangun embung dan waduk itu kita bisa menahan banjir yang besar itu, sehingga berkurang, sehingga saluran kita bisa nampung Bu. Sehingga jadi ya cukup membantu untuk menanggulangi tingginya debit banjir. Itu untuk membuat waduk dan lain sebagainya, anggarannya sudah dialokasikan 2018 Pak? Ada, kami alokasikan. Oke, nah saya sekarang ke Pak Agung. Pak Agung, sejauh mana sih kawan-kawan dari DPR, kemudian atau mungkin yang dari legislatif ini mendukung langkah-langkah untuk pembebasan banjir di Jakarta ini Pak? Ya, yang pertama mungkin saya ingin mengomentari tentang apa yang dikatakan oleh Mas Pangeran Kanjeng Kanjeng Pangeran Norman. Kanjeng Pangeran Norman ini, ya kita nggak apa-apa kita membandingkan ya antara pemerintahan yang dulu dengan yang sekarang, dan kita membandingkannya juga harus adil. Ya, ya, jadi waktunya kapan, kemudian kondisinya seperti apa, dan kita tahu juga bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini juga adalah akibat dari proses-proses yang sebelumnya, ya, dan banjir itu nggak milih, ya Pak Norman. Jadi kalau misalnya Ahok kemudian nggak banjir gitu, kemudian ya banjir gitu, itu juga nggak seperti itu. Jadi ini merupakan satu proses. Ya. Kalau tadi Pak Norman juga mengatakan ada komentar-komentar tentang banjir nggak banjir, yang penting seiman, itu komentar-komentar yang ada di meme-meme yang mungkin nggak perlu lah, yang hoax ya. Jadi kita harus pandailah memilih ya, mana yang memang harus kita follow up, mana yang tidak gitu ya, mana yang kemudian kita harus perhatikan dan juga mana yang tidak. Nah, kawan-kawan di legislatif saya pikir sangat mendukung ya. Dan memang dukungannya itu terbatas kepada legislasi ya, terbatas kepada masalah anggaran gitu ya, Pak. Jadi tidak dalam hal eksekusi. Eksekusi sudah ada bidangnya masing-masing ya, sudah ada dinasnya masing-masing ya. Dan saya pikir juga Pak Gubernur saat ini ya, Pak Anies dan Bang Sandi ini sangat serius ya. Tidak kalah seriusnya dengan Pak Jokowi kemarin ketika ada banjir di Jati Padang, langsung turun dan langsung menunggu tentang pembuatan tanggul yang jebol itu ya. Ditanya sama Mas Anies kapan selesainya, kalau enggak, kalau mungkin hari ini langsung bisa jadi gitu ya. Dan kemudian jangan lagi tanggul itu dari karung-karung pasir karena mudah sekali untuk jebol ya, jadi harus dibeton ya.
Nah ini adalah dan saya pikir setiap hari gitu ya, itu Mas Anies selalu turun ke masyarakat ya, memantau ya, dan juga berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada, dengan para operator lapangan yang ada. Ya. Sebelumnya Mas Anies juga mengadakan yang namanya siaga banjir kalau nggak salah ya, dikumpulkan semua dinas ya, dicek semua peralatan yang bisa didatangkan pada saat itu ya, didatangkan. Mungkin ada 1-2 ya seperti pompa yang nggak berjalan ini, yang mati ini, itu yang memang luput ya. Saya pikir ini juga nanti akan jadi bahan introspeksi ya, karena memang yang namanya pompa ini kan harus senantiasa dicek mestinya. Artinya Pak Agung ingin menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Anies sekarang bukan diam saja, tapi sudah ada beberapa upaya-upaya untuk menanggulangi banjir itu. Nah sekarang Pak Norman, apakah Anda melihat upaya yang sudah dilakukan sekarang sudah cukup? Ya belum. Ini sebenarnya hujannya belum apa-apa nih. Sudah kayak gini Jakarta, belum apa-apa loh. Iya, Januari Februari nanti. Itu lebih parah lagi. Nah ini kan peringatan. Orang Jakarta itu senang kalau nggak banjir. Bukan hanya orang Jakarta. Enggak, ini satu contoh. Jadi Pak Jokowi waktu itu, awal dia jadi gubernur, dia datang ke Jabotabek. Di Bogor dia minta ada rencana bikin danau, ya, dan sudah dibebasin ruhannya setahu saya itu, ya, masuk ke Depok, ya, dulu ribut itu, saya ngikutin terus itu, ya, lalu masuk lagi ke Jakarta, dibikin danau-danau situs-situs, dibebasin tanah itu, ya kan, ini jelas nih orang tata air pasti tahu itu, ya, ini aja dulu dikerjakan sebagai penampungan. Kedua, Jakarta ini lebih rendah daripada laut, ini masalahnya. Ya, Pak, tinggi laut daripada Jakarta. Nah, Ahok tuh pintar, mekanisme seperti apa? Oh, rupanya main di mesin. Penyedotannya harus cepat. Sekarang nih banjir, waktu zamannya Ahok 1 jam udah kering cepat. Ini bisa 3-4 jam. Pada hujannya belum seberapa itu. Lihat aja nanti bulan Desember. Makanya dari sekarang ini, ayo kita sama-sama waspada, sama-sama tim oranye dikerjakan. Ya kan, kita juga warga udah bagus ya di RTE itu got dibersihin semua dan segala macam. Nah ini harus ada kesinambungan, tapi jangan lagi berpesona, kita kerja aja lah. Kenapa Pak Anies, Pak Sandiago dia melayani masyarakat Jakarta. Kita nggak butuh terpesona, kita butuh Jakarta bagus. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Pantas. Pak Pantas Nainggolan, kalau saya masih ingat pada saat dulu Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta mengatakan sebenarnya masalah banjir di DKI Jakarta itu bisa diatasi kalau ada kerjasama dengan kota-kota penyangganya. Ada dari Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, begitu. Dan pada saat itu Pak Jokowi mungkin pernah bicara kalau seandainya saya jadi presiden itu mungkin bisa koordinasinya antara berbagai. Jadi gini. Jadi kalau kita lihat banjir besar itu ada 3 faktor. Hujan di hulu tinggi, hujan di DKI tinggi, dan air pasang. Ada 3 faktor. Nah, pada suatu ketika itu yang di siklus 5 tahunan ini 3-nya ketemu. Ini yang baru banjir besar. Nah, dan semua faktor-faktor ini sebenarnya sudah diketahui, tidak ada faktor yang baru ini. Penyebab banjir ini. Nah, dan itu yang sudah dicoba diatasi oleh Ahok dulu. Saya setuju bahwa kita harus main kepada ilmu perbandingan, ya. Jadi kita mana yang baik, kita harus belajar dari situ. Nah, hanya sayangnya memang kegiatan yang sudah dilakukan Ahok, katakanlah normalisasi kali, akhirnya juga dipolitisasi. Nah, berupa dampak dari ini. Artinya dalam konteks banjir ini kita harus harus sungguh-sungguh bisa melihat secara objektif bahwa kita berbicara tentang DKI Jakarta secara keseluruhan, tentang masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan. Nah, jangan hanya melihat hanya yang di sini, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, Pak Jokowi melihat itu bahwa banjir memang tidak cukup hanya bicara Jakarta, tidak cukup hanya bicara bumper zone, hanya zona-zona di sekitar DKI Jakarta, tetapi termasuk juga pemerintah pusat. Kenapa? Ternyata sungai itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, Pak Jokowi kan sekarang sudah di pemerintah pusat. Makanya itu salah satu dulu yang menjadi alasan kita, mungkin harus Pak Jokowi dulu yang sudah berpengalaman sebagai gubernur menjadi presiden untuk mampu mengatasi seluruh persoalan DKI Jakarta. Dan sudah karena sering terjadi benturan kewenangan.
antara kewenangan DKI dan kewenangan pusat. Nah, oke, Pak Agung tadi bilang ini kan sudah 3 tahun, seharusnya sudah selesai dong. Sudah sangat signifikan itu. Dari sekian ribu titik menjadi 50 itu sudah sangat signifikan, sudah sangat luar biasa. Sekarang makin banyak ini lagi. Dalam tempo 1 jam suruh, memang belum mampu menuntaskan secara keseluruhan. Itu dulu secara pribadi saya katakan di sini juga di Jak TV. Mari kita berikan kesempatan kepada untuk menuntaskan seluruh program-program yang sudah dimulai. Waktu yang 3 tahun kemarin itu memang sangat-sangat tidak memadai siapapun. Jadi pada saat Gubernur Pak Jokowi kemudian ketika berapa tahun dibutuhkan? Dengan konsistensi terhadap sistem, saya yakin 5 tahun ini bisa nggak sampai juga. Dengan secara konsisten. Ya, pasar Tanah Abang aja berapa gubernur cukup dengan Ahok dan Jokowi selesai. Itu juga saya pikir walaupun mungkin sedikit agak keluar, kemarin terjadi rob yang mengakibatkan tanggul yang sudah ada juga bisa terlewati oleh air laut, kan gitu. Jadi ini sebenarnya masalahnya masalah kepemimpinan, Pak. Ketika Jokowi sama Ahok bisa jalan, tapi ketika Jokowi sama Anies nggak bisa jalan gitu. Belum. Bukan. Yang paling penting sebenarnya waktu Pak Ahok mau atau tidak mau disiplin seluruh petugas-petugas tinggi. Kenapa? Ada pengawasan yang dilakukan. Rekrutmen PPSU, pasukan hijau, pasukan biru itu betul-betul diperlakukan secara manusiawi dan mereka melakukan tugasnya secara luar biasa. Penuh dedikasi. Semangat lagi. Saat ini saya melihat disiplin di kalangan ini semua agak menurun. Betul gitu Pak Nelson? Saya melihat agak menurun. Pak Nelson udah. Kalau di pasukan biru, kami tetap semangat. Secara karena tidak hanya pasukan biru di sini Bu yang bergerak memang. Secara kuantitas tidak berubah. Tetapi jaminan-jaminan mereka kesinambungan ke depan ada keraguan. Oke, mengukurnya bahwa mereka sekarang semangatnya sudah turun itu apa, Pak? Saya melihat pelayanan di kelurahan. PPSU, Pak. Ya, katakanlah pelayanan di kelurahan. Kalau dulu jam 8 mereka sudah hadir di tempat. Saat ini jam 10 belum tentu hadir. Nah, kalau PPSU gimana menilainya, mengukurnya? Bahwa Bapak tadi kan katakan bahwa PPSU ini kan bertanggung jawab katakanlah lingkungan kebersihan di setiap kelurahan. Itu juga punya andil. Nah, PPSU itu menjadi ujung tombak selama ini melakukan pembersihan. Nah, PPSU yang sekarang juga, jalan apa enggak, Pak? PPSU yang sekarang jalan apa enggak? Sekarang jalan, tapi sedikit agak menurun. Dedikasinya agak menurun gitu loh. Anda ukurannya apa, Pak? Surveinya, penelitiannya di mana itu, Pak? Ya, mungkin saya belum melakukan survei, tapi ini secara kasat mata. Itu kan dugaan. Secara kasat mata saya lihat ada penurunan. Dan secara faktual juga, mari kita lihat kelurahan-kelurahan. Kalau kemarin pelayanan di kelurahan semuanya on time. Cepat. Saat ini saya melihat ada penurunan. Oke, Mas Agung sekarang kelihatannya yang bisa menjawab atau menjelaskan. Mempertanyakan aja itu tadi bahwa apa sih buktinya bahwa ada terjadi penurunan semangat di PPSU ataupun pasukan biru gitu ya. Kalau itu memang terjadi dan signifikan, saya pikir juga akan ada mekanisme untuk kemudian meningkatkan kembali semangat mereka gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, artinya hanya sebatas dugaan saja, saya pikir ini kan juga menjadi sesuatu yang tidak perlu kita inikan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi dialog kita di Saling Silang. Kita berbicara terkait dengan langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI di musim hujan yang akan datang lebih ekstrim lagi pada bulan Januari dan Februari mendatang.